Sahabat kreatif, kita masih bahas tentang sudut pandang ya. Nah, sudut pandang adalah kedudukan si pencerita di dalam sebuah cerita. Nah, seperti yang kita ketahui, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa sudut pandang itu penting dalam membuat sebuah cerita. Kalau kita ingin menceritakan tentang diri kita sendiri, aku atau saya, berarti kita menggunakan sudut pandang orang pertama. Tapi kalau kita menceritakan orang lain, dia, mereka, ya, atau nama orang, itu berarti kita menceritakan sudut pandang orang ketiga. Nah, coba kita lihat ya contoh-contoh soalnya. Seorang lelaki tua memanggilku 10 menit lalu di ruang pribadinya di lantai paling atas pada gedung megah biru dangker, inti kampusku. Dia duduk pongah di kursi busa berukir khas Jepara di balik meja. Nah, kutipan novel di atas menggunakan sudut pandang orang pertama. Mengapa? Karena ada kata aku ya. Nah, sudut pandang orang pertama, tentunya sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama ya. Karena dia menceritakan tentang aku yang diceritakan secara detail. Soal yang kedua ya, sahabat kreatif. Siang itu kami berkerumun di teras masjid, membahas isu hangat yang merebak di pondok. Secara beruntun barang-barang kami hilang, mie instan, uang, buku, hingga celana dalam. Kutipan novel di atas menggunakan sudut pandang orang pertama ya, pelaku sampingan. Nah, mengapa sebagai orang pertama? Karena di situ ada kata kami. Nah, kami itu adalah tokoh utama ya, tokoh utama, tetapi dia tokoh utama jamak. Nah, kemudian sahabat kreatif soal nomor 3 ya. Dia akan menikmati bagaimana lampu-lampu jalan berpedar seperti kunang yang bimbang, garis-garis bangunan pertokoan yang berderet tak putus, acap kali menghilang dari pandangan, dan trotoar pun terasa bergelombang seperti sisa ombak yang menepi ke pantai. Nah, ada kata dia ya, kata dia. Berarti kalau kata dia kan menceritakan orang lain ya. Tidak ada si penulis dalam cerita. Nah, dia berarti kita menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, ya. Sudut pandang orang ketiga ya. Tunggal karena dia itu kan satu orang ya. Makanya menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Nah, soal yang keempat ya. Pada suatu hari ketika mereka berjalan-jalan dengan Don Vigiliani dan beberapa anak lelaki dari kelompok pemuda, dalam perjalanan pulang mereka melihat ibu mereka di sebuah kafe di pinggir kota. Nah, kutipan novel ini menggunakan sudut pandang, ini adalah sudut pandang orang ketiga karena menceritakan orang lain. Sudut pandang orang ketiga jamak, mereka berarti lebih dari satu. Nah ya. Kemudian soal yang kelima, sahabat kreatif, mereka menjinjing bakul besar, satu atau dua bertumpukan di punggung, diikat erat oleh selendang yang diselempangkan pada kedua bahu dan disimpulkan kedua ujungnya di depan dada. Di atas kepala, mereka menyugi sebuah atau beberapa tampah berisi barang dagangan pula. Nah, kutipan di atas menggunakan sudut pandang, ada kata mereka ya. Nah, mereka menjinjing berarti kan menceritakan orang lain. Nah, menceritakan orang lain berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga jamak. Nah, sahabat kreatif, aku sebagai tokoh utama. Nah, sudut pandang pertama itu kan ada sudut pandang aku, sudut pandang pertama sebagai tokoh utama. Berarti dia menceritakan seluruhnya tentang aku ya, tentang si penulis. Seperti autobiografi, kita menceritakan riwayat hidup kita sendiri ya. Contoh, seorang lelaki tua memanggilku. Nah, berarti kan aku ya yang menjadi senternya.
aku yang menjadi topik pembicaraan di dalam cerita ini ya. Seorang lelaki tua memanggilku 10 menit lalu di ruang pribadinya di lantai paling atas pada gedung megah biru dangker, inti kampusku. Nah, dia duduk pongah di kursi busa berukir khas Jepara di balik meja. Senyumnya mahal, semahal kursi itu. Ku coba, aku lagi ya, berarti senternya itu si akunya ini yang diceritakan ya. Ku coba duduk santai di hadapannya sambil melirik buku yang tadi dibantingnya. Gagasan itu tulisan di sudut kanan atas sampul depan. Mendesah sebelum ku alirkan mata ke tanda pengenal meja di sebelah buku itu. Tulisan cerlang bereja rektor pongah menatapku. Kulegoskan kepala keluar jendela. Sementara mulutnya terus mengumpat soal buku itu, tentu juga soal aku. Nah, aku di sini menjadi tokoh utama ya, dia menjadi pemeran utama karena yang diceritakan semuanya tentang aku ya. Kemudian aku sebagai pengamat ya, jadi aku sebagai tokoh bukan utama itu maksudnya aku sebagai pengamat. Berarti di sini dia menceritakan tentang si aku, tetapi juga ada tokoh yang lain. Contoh ya, aku sudah mengetahui wajahnya sejak lama. Nah kan berarti aku di sini kan bukan sentralnya juga, tapi dia hanya sebagai pengamat ya. Aku sudah mengetahui wajahnya sejak lama, sejak sekitar 2 tahun lalu. Seminggu sekali dia datang ke salon itu. Selalu aku kerap tertawa saat ingat kali pertama aku melihatnya. Nah berarti akunya ini dia bukan menceritakan tentang si akunya, tapi dia itu hanya mengamati tingkah laku orang ya. Lusuh kusam dekil, sama sekali tak berwarna. Tapi aku tahu ya, dia bak mutiara jatuh dari kotoran dan ketakberuntungan. Tinggal membasuhnya saja sebelum moncernya kembali. Dan rupanya dia tahu bagaimana cara memelihara diri. Terbukti tak ada tanda kekusaman yang muncul. Ai, aku jadi iri. Nah, berarti kan aku di sini tuh dia mengamati, ya, mengamati orang lain. Nah, tapi aku bukan sebagai tokoh utama ya, dia hanya sebagai tokoh pengamat. Nah, kata kuncinya memang aku ya, kata ada muncul banyak kata aku dalam cerita ini. Tetapi akunya bukan menceritakan tentang akunya, tapi dia menceritakan tentang orang yang dia amati ya, dia mengamati orang. Nah, sudut pandang orang ketiga maha tahu berarti dia tahu ya semua yang dilakukan oleh si pelaku dalam cerita ya. Ibrahim, ya Ibrahim, seperti itulah tugasnya setelah dipanggil pulang. Jawaban itu tak memuaskan. Ranju masih diliputi ketakpercayaan saat Digweed bertudung memintanya melanjutkan jalan. Secepat Ranju berkedip, secepat itu Ranju menjumpai pantai di matanya. Dan itu membuat Ranju mulai percaya ini tak dunia. Tidak, hatinya masih penuh logika. Meski Ranju ingat, dia tadi berjalan di atas air. Dia tadi menghirup susu di parit kecil pinggir jalan. Nah, dia tadi menatap wanita-wanita elok yang menyapa genit. Ranju bermain-main di pikiran sampai-sampai si Gwed bertuduh menyentak lengannya. Ranju terpaku di luar pagar sebuah rumah kecil serupa rumah keluarga Amerika kelas menengah. Nah, sudut pandang orang ketiga maha tahu, kenapa disebut sudut pandang orang ketiga maha tahu? Karena dalam cerita ini ya, si pencerita itu seolah-olah tahu tentang orang yang dia ceritakan. Makanya ada kata-kata dia tadi menghirup susu di parit kecil pinggir jalan. Jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh si pelaku. Dia tadi menghirup susu di parit kecil pinggir jalan. Dia tadi menatap wanita elok. Dia mengetahui apa yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, kemudian Ranju bermain-main di pikiran sampai-sampai bermain-main di pikiran. Jadi seolah-olah si pencerita itu tahu isi pikiran si pelaku dalam cerita. Nah, ya, itu berarti sudut pandang orang ketiga maha tahu. Nah, sudut pandang orang ketiga
pengamat ya, sudut pandang orang ketiga pengamat itu sama juga dengan sudut pandang orang ketiga terbatas. Jadi dia tidak maha tahu, dia hanya menceritakan yang dia tahu aja, yang dia ceritakan ya. Contoh, selalu ada cita di dalam benaknya untuk mabuk dan menyeret kaki di tengah malam, menyusuri jalan Braga menuju penginapan. Dia akan menikmati bagaimana lampu-lampu jalan berpedar seperti kunang yang bimbang, garis-garis bangunan, pertokoan yang berderet, tak putus acap kali menghilang dari pandangan, dan trotoar pun terasa bergelombang seperti sisa ombak yang menepi ke pantai. Nah, ini adalah sudut pandang orang ketiga ya, karena tentunya dia menceritakan orang lain ya, ada kata dia ya. Kenapa dia sudut pandang orang ketiga terbatas atau pengamat lah ya intinya? Karena di dalam cerita ini dia hanya menceritakan apa yang dia tahu aja ya, sebatas yang dia tahu aja dari hasil panca indera yang dia lihat. Misalnya ada kata-kata selalu ada cita di dalam benaknya untuk mabuk dan menyeret kaki di tengah malam. Berarti kan dia hanya menceritakan apa yang dia lihat, panca inderanya penglihatan ya. Dia akan menikmati bagaimana lampu-lampu jalan berpedar seperti kunang yang bimbang, juga penglihatan ya, berdasarkan apa yang dia lihat. Kemudian acap kali menghilang dari pandangan dan trotoar pun terasa bergelombang. Nah, itu juga merupakan dari pengamatan panca indera ya. Nah, sahabat kreatif, sudut pandang orang ketiga objektif ya, contohnya objektif tuh apa adanya ya, dia menceritakan si pelaku orang lain ya, itu apa adanya, apa yang dia lihat itu yang dia ceritakan. Contoh, si lelaki tua bangkit dari kursinya, perlahan mengeluarkan pundi kulit dari kantong, membayar minuman dan meninggalkan persenan setengah peserta. Si pelayan mengikutinya dengan mata ketika si lelaki tua keluar. Seorang lelaki yang sangat tua yang berjalan terhuyung tetapi tetap dengan penuh harga diri. Kenapa tak kau biarkan saja dia minum sampai puas? Tanya si pelayan lain. Mereka berdua menurunkan semua tirai. Belum jam 1:30 lanjutnya. Aku ingin cepat pulang dan tidur. Nah, sudut pandang orang ketiga objektif ini berarti dia menceritakan detail A sampai Z apa yang dia lakukan saat itu ya. Apa yang dia lakukan saat itu. Jadi proses yang terjadi pada si pelaku saat itu dia ceritakan secara apa adanya tanpa ditambah-tambah ya. Nah, demikian ya sahabat kreatif pembahasan kita tentang sudut pandang. Nah, jadi kalau kita mau menceritakan sebuah novel, sebuah cerpen ya, kita harus tahu dulu kita mau menceritakan siapa ya. Kalau kita menceritakan diri kita sendiri, berarti kita menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau kita ingin menceritakan orang lain, berarti kita menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, demikian sahabat kreatif. Mari kita belajar terus. Sampai jumpa. Salam sehat.